Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Sri Mulyani selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi hasil diskusi kami yang berjudul Landasan Pendidikan Filosofis dan Psikologis. Saya Dinda Syawanur Alia selaku moderator dan teman-teman saya yaitu Adatri, Ersa, Regista, Hesti, dan juga Devi. Selanjutnya untuk latar belakang. Latar belakangnya adalah landasan pendidikan adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural yang sangat memegang peran penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan yang bersifat material. Contoh seperti landasan pesawat terbang. Dapat pula bersifat konseptual seperti landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Rumusan masalahnya ada: 1. Apa pengertian landasan filosofis pendidikan? Yang kedua, bagaimana penerapan landasan filosofis dalam pendidikan? Yang ketiga, apa saja landasan filosofis pendidikan di Indonesia? Yang keempat, apa fungsi dan peran landasan filosofis pendidikan di Indonesia? Yang kelima, apa hakikat landasan psikologis pendidikan saat ini? Yang keenam, psikologi apakah yang melandasi pendidikan di Indonesia saat ini? Yang ketujuh, apa peran dan fungsi landasan psikologis dalam pendidikan? Dan yang kedelapan adalah bagaimana penerapan landasan psikologis dalam pendidikan. Untuk tujuannya, yang pertama ada memahami pengertian landasan filosofis pendidikan. Yang kedua, memahami penerapan landasan filosofis dalam pendidikan. Yang ketiga, memahami apa saja landasan filosofis pendidikan yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, mengetahui fungsi dan peran landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Dan yang kelima, mengetahui hakikat landasan psikologis pendidikan. Yang keenam, mengetahui psikologi apa yang melandasi pendidikan di Indonesia. Yang ketujuh, mengetahui peran dan fungsi landasan psikologis di Indonesia. Dan yang kedelapan, mengetahui peran landasan psikologis pendidikan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Regista. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang selanjutnya adalah landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Pengertian landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Landasan filosofis pendidikan Indonesia adalah suatu gagasan tentang pendidikan yang dijelaskan berlandaskan filsafat umum yang terdiri dari metafisika, aksiologi, dan epistemologi. Yang selanjutnya, penerapan landasan filosofis. Yang pertama, kontiguitas, yaitu menyediakan situasi atau materi yang sesuai dengan harapan pendidik terhadap respon yang diinginkan dari anak. Yang kedua, pengulangan, di masa situasi dan respon anak diulang-ulang atau dilatih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memudahkan pengingatan. Yang ketiga, penguatan, yang mengandalkan pemberian hadiah sebagai respon positif untuk mempertahankan dan memperkuat respon yang benar. Yang selanjutnya adalah landasan filosofis di Indonesia. Yang pertama adalah landasan idealisme. Menurut Herman Bloom mengatakan idealisme merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran, juga mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam pikiran. Yang kedua, menurut Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa dalam kajian filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa dan spirit atau roh. Yang ketiga, menurut George R. Knight, menguraikan bahwa idealisme pada mulanya adalah suatu penekanan pada realitas ide gagasan, pemikiran, atau pikir daripada suatu penekanan pada objek-objek dan daya-daya materi. Yang selanjutnya, hubungan filsafat idealisme dengan merdeka belajar. Konsep merdeka belajar merupakan bagian dari upaya memenuhi sistem pendidikan dasar dan menengah. Dengan konsep tersebut dipilih strategi khusus untuk memerdekakan berbagai hal dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemahaman pendidik terkait filsafat idealisme sebagai dasar pengetahuan yang sangat penting untuk dipahami sebagai landasan berpikir serta sebagai dasar mengimplementasikan konsep merdeka belajar yang disusun dengan rapi dengan tujuan pembaharuan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua, landasan realisme. Menurut Muhmi Daily tahun 2011 halaman 108 mengatakan bahwa realisme merupakan ajaran filsafat menganggap suatu kebenaran adalah gambaran nyata atau salinan sebenarnya dari dunia realitas dari sebuah gagasan dan ada di pikiran seseorang. Yang selanjutnya, hubungan landasan realisme dengan pendidikan di Indonesia.
Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum pendidikan di Indonesia masih banyak dipengaruhi pandangan realisme, materi pembelajaran yang diajarkan seringkali berfokus pada fakta-fakta. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang menekankan pada praktikum, eksperimen, atau menguji bahan atau hewan di lab, dan studi kasus juga mencerminkan pengaruh realisme. Yang ketiga, landasan pragmatisme. Menurut John Dewey, landasan pragmatisme adalah penekanan pada instrumental bahwa berpikir logis bergantung pada tujuan kehidupan praktis. Kehidupan yang dimaksud di sini adalah hubungan dengan situasi yang ada, baik alamiah maupun sosial. Yang selanjutnya, hubungan landasan pragmatisme dengan pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia adalah pendidikan kejuruan, di mana pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memiliki sifat untuk menyiapkan penyediaan tenaga kerja yang mempunyai ciri berupa kepekaan atau daya adaptasi terhadap perkembangan masyarakat pada umumnya dan dunia kerja. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tri. Selanjutnya yaitu 4 landasan humanisme. Menurut Uci, humanisme adalah kritik terhadap behavioristik yang memandang manusia sebagai mesin. Humanisme merubah pandangan tersebut menjadi lebih manusiawi dan dihargai sebagai suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya Arthur W. Combe, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Arthur W. Combe tahun 1912 sampai 1999 mencurahkan banyak pada dunia pendidikan. Ia mengatakan bahwa belajar punya arti bagi individu. Hubungan humanisme dengan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini sangat sejalan dengan prinsip humanisme yang berfokus pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Pembelajaran berbasis proyek. Metode ini mendorong siswa untuk aktif mencari solusi atas masalah nyata sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya yang kelima, landasan konstruktivisme. Menurut Yogsky adalah area teoritis mengenai pemahaman atau perkembangan kognitif yang dekat tapi berada di luar level pemahaman pembelajaran saat ini. Artinya bahwa jika pembelajaran ingin membuat kemajuan, mereka harus dibantu untuk bisa berpindah dari zona ini dan kemudian masuk pada level yang tinggi. Prinsipnya hubungan konstruktivisme dengan pendidikan yaitu kurikulum. Kurikulum 2013 di Indonesia telah banyak mengadopsi prinsip-prinsip konstruktivisme, penekanan pada pembelajaran aktif, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Dan yang metodenya, metode pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa seperti diskusi kelompok, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Peran guru menjadi fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuannya dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk eksplorasi dan penemuan. Dan yang selanjutnya 6. Landasan Pancasila. Menurut Semadi 2019 mengatakan bahwa Pancasila sebagai falsafah dan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bangsa dan negara. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan dari Mbak Tri. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi yaitu fungsi dan peran landasan filosofis pendidikan. Peranan landasan filosofis pendidikan adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana pendidikan itu harus dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut terletak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Selanjutnya ada hakikat landasan psikologis pendidikan saat ini. Hakikat landasan psikologis pendidikan adalah sebuah titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas tentang kehidupan manusia dan gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. Landasan psikologis pendidikan sangat penting karena membantu memahami manusia, khususnya proses belajar seseorang atau kelompok. Selanjutnya ada psikologi yang melandasi pendidikan di Indonesia. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang melandasi pendidikan di Indonesia.
yang memberikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu guru memahami karakteristik siswa secara emosional sehingga memberikan proses belajar mengajar yang lebih efisien dan efektif. Psikologi itu yang pertama ada psikologi kognitif. Menurut Santruz, berpikir mengacu pada aktivitas mental tentang bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, disimpan dan diubah serta diingatkan digunakan sebagai aktivitas kompleks dalam berpikir. Psikologi kognitif dalam pendidikan di Indonesia itu yang pertama ada pengembangan strategi pembelajaran, yaitu dengan guru mendorong siswa untuk terlibat dalam diskusi, pemecahan masalah, dan proyek kelompok. Untuk yang kedua ada evaluasi pembelajaran. Aspek kognitif seperti pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan masalah dapat dievaluasi melalui berbagai jenis soal, bukan hanya soal hafalan. Yang ketiga ada penyesuaian dengan perbedaan individu. Melalui dasar awal kognitif yang terjadi pada manusia, perkembangan psikologi kognitif dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada sensorik motorik, yaitu sekitar seorang anak yang lahir sampai dengan umur 2 tahun. Yang kedua itu ada praoperasional, itu sekitar kira-kira 2-7 tahun. Yang ketiga ada operasional konkret, yaitu sekitar anak berumur 7-12 tahun mampu berpikir logis mengenai suatu objek dan kejadian. Dan yang keempat ada operasional formal, itu sekitar usia 12 tahun ke atas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hesti. Materi selanjutnya yaitu psikologi pragmatisme. Pendidikan pragmatisme dalam konteks ke-Indonesia terlihat jelas dalam pendidikan yang berbasis kompetensi pengembangan daya manusia. Proses pembelajaran sumber yaitu pendidikan kejuruan yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional seperti 1. Sekolah Menengah Kejuruan SMK, 2. Sekolah Menengah Ekonomi Administrasi SMEA, 3. Sekolah Menengah Kejuruan Ketatabogaan, 4. Keperawatan, 5. Sekolah Pendidikan Tinggi Spesialis Kebidanan, Kedokteran, Psikologi, Pengacara, Perhotelan. Psikologi humanisme. Menurut Dewi 2018 menyatakan bahwa psikologi humanistik adalah teori yang berlandaskan manusia yang saling membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya, baik pada aspek akal, perasaan, perilaku, manusia, keinginan, rasa, keamanan, perhatian, dan aktualisasi dari diri manusia. Penerapan psikologis humanisme dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, siswa diberi pilihan apa yang ingin mereka pelajari. 2. Siswa menemukan alur belajar mereka secara pribadi untuk mencapai tujuan. 3. Guru berpendapat bahwa hasil yang dicapai siswa tidak relevan dan hanya penilaian. Pembelajaran yang bermakna dan mandiri. 4. Guru membuat siswa merasa nyaman saat belajar. Selanjutnya adalah peran dan fungsi psikologi pendidikan di Indonesia. Psikologi kognitif dalam pendidikan di Indonesia. 1. Mengembangkan strategi pembelajaran. Psikologi kognitif menyoroti pentingnya strategi belajar aktif. Guru dapat mendorong siswa untuk terlibat dalam diskusi, pemecahan masalah, dan proyek kelompok agar pemahaman mereka lebih mendalam. Yang kedua, ada evaluasi pembelajaran. Aspek kognitif seperti pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan masalah dapat dievaluasi melalui berbagai jenis soal, bukan hanya soal hafalan. Yang ketiga, penyesuaian dengan perbedaan individu. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Guru dapat menerapkan pendekatan yang lebih personal untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa. Penerapan landasan psikologi dalam pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang bagaimana dan apa yang terjadi dalam pengajaran dan belajar individu. Bidang ilmu ini berusaha untuk mempelajari dan memahami mengapa, bagaimana, dan apa yang mendorong orang untuk belajar dan memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Terima kasih atas pemaparannya.
Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami paparkan, yaitu landasan pendidikan filosofis adalah suatu gagasan tentang pendidikan yang dijelaskan berdasarkan filsafat umum yang terdiri dari metafisika, asiologi, dan epistologi. Landasan adalah suatu alas atau dasar pijakan dari suatu hal, suatu titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal, atau suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. Penerapan landasan filosofis dalam pendidikan yaitu ada kontiguitas, pergaulan, dan penguatan. Landasan filosofis di Indonesia meliputi landasan humanisme, landasan idealisme, landasan realisme, dan landasan pragmatisme, dan juga landasan konstruktivisme. Dan yang terakhir yaitu landasan Pancasila. Selanjutnya, untuk fungsi dan peran landasan filosofis di Indonesia adalah memberi rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan sebagai studi filsafat pendidikan. Selanjutnya, hakikat landasan psikologis pendidikan saat ini ada sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas tentang kehidupan manusia dan segala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. Landasan psikologis pendidikan di Indonesia meliputi psikologis pragmatisme, kognitif, dan juga psikologis humanisme. Peran dan fungsi psikologi dalam pendidikan adalah mengembangkan strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penyesuaian perbedaan individu. Yang selanjutnya, penerapan landasan psikologis dalam pendidikan meliputi kontiguitas, pergaulan, penguatan, motivasi positif, dan membangun kepercayaan diri dalam proses belajar, ketersediaan materi pembelajaran yang lengkap untuk memicu aktivitas anak-anak, mendorong keterampilan intelektual dalam belajar, dan juga pengaruh faktor-faktor psikologis anak dalam pengajaran. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.